Tahun 1870, seorang pria kaya raya asal Jerman berdiri di atas gundukan tanah di Hisarlik, Turki. Nama pria itu adalah Heinrich Schliemann. Orang-orang dan para akademisi saat itu menganggap Schliemann ini sangat gila. Kenapa? Karena dia ingin menghabiskan jutaan mark hanya untuk mencari sebuah kota yang oleh para sejarawan itu dianggap sebagai dongeng belaka. Kota apakah itu? Yap, kota tersebut itu adalah kota Troya. Cita-citanya hanya satu, yaitu ia ingin berkunjung ke sebuah daerah dengan bentang alam yang sangat indah yang dituliskan dalam sebuah karya yang dianggap dongeng tersebut, dan ia ingin memegang senjata-senjata yang elok yang pernah digunakan oleh para pahlawan dalam kisah dongeng tersebut. Seumur hidup, ia menabung guna membiayai perjalanan ke Yunani. Ketika dananya sudah cukup, ia mulai menyewa buruh galian. Dengan bersenjatakan skop dan satu buku petunjuk, yaitu buku syair karya Homerus, Schliemann mulai menggali semua kota yang disebutkan dalam karya Homerus. Dan apa yang ditemukan dalam penggalian tersebut? Ya, dunia dibuat bungkam olehnya. Dia tidak hanya menemukan reruntuhan kota Troya, tapi ia juga menemukan timbunan emas dan istana yang spektakuler yang membuka tabir peradaban tertua di Yunani. Bagaimana mungkin sebuah naskah puisi kuno bisa menuntun pada penemuan sejarah terbesar pada abad ke-19? Dan kemana jejak arkeologi ini? Ini membawa kita kembali ke sejarah Yunani. Yuk kita bedah misterinya di video ini. Oleh karena itu jangan skip, tonton sampai beres. Untuk kita bisa memahami alasan Schliemann begitu nekat, kita harus mundur ke abad ke-8 sebelum Masehi, masa hidup daripada Homerus, yaitu pengarang dari syair Yunani yang dianggap dongeng oleh para sejarawan. Homerus adalah seorang punjangga buta yang menulis data syair epos paling berpengaruh dalam sejarah barat, yaitu Iliad dan Odyssey. Dalam karya Iliad, Homerus menceritakan perang dahsyat antara koalisi raja-raja Yunani melawan kota-kota Troya. Sebuah perang yang dipicu oleh dilarikannya Helen, wanita paling cantik di dunia, oleh pangeran Paris dari Troya. Selama ribuan tahun, orang-orang menganggap kisah seperti Achilles, kuda Troya, dan Agamemnon itu hanyalah fiksi murni. Namun, Schliemann itu percaya bahwasanya Homerus tidak sedang mengarang sebuah dongeng, melainkan ia sedang menulis catatan sejarah yang terlupakan. Penemuan Schliemann membuktikan bahwa cerita Homerus itu berakar dari sebuah peradaban yang sangat nyata, yang pernah menguasai dataran Yunani. Peradaban itu bernama Peradaban Mikaean. Setelah menemukan Troya, Schliemann melanjutkan penggaliannya ke daratan utama Yunani, tepatnya di Mikaean. Jadi Yunani itu bukanlah kerajaan-kerajaan yang bersatu, melainkan kumpulan kota-kota kecil berbenteng yang masing-masing memiliki istana dengan raja-rajanya sendiri. Disinilah terkuak rahasia bangsa Mikaea. Mereka adalah raja-raja kesatria yang hidup sekitar 1600 hingga 1100 sebelum Masehi. Mereka membangun benteng-benteng batu raksasa yang sangat tebal, bahkan saking tebalnya, orang Yunani di zaman setelahnya percaya benteng itu dibangun oleh raksasa bermata satu, yaitu yang namanya Cyclops. Tapi bangsa Mikaea ini bukan cuma jago perang di darat, mereka adalah bangsa pelaut yang tangguh dan agresif. Dengan kapal-kapal dayung berukuran besar, mereka menjelajahi Laut Mediterania. Mereka berdagang emas, tembaga, minyak zaitun, sekaligus menguasai jalur perdagangan maritim. Namun, dari mana bangsa perang ini belajar ilmu pelayaran dan arsitektur yang hebat tersebut? Jawabannya kita mundur lebih jauh lagi ke daerah yang berada di selatan Yunani, yaitu sebuah pulau misterius.
Sebelum bangsa Mikaea berkuasa, ada peradaban yang jauh lebih tua, yaitu di sebuah pulau misterius. Nama pulau tersebut yaitu adalah Pulau Kreta, yaitu peradaban orang-orang Minoan, sekitar tahun 2700 hingga 1450 sebelum Masehi. Minoan adalah sesepuhnya bangsa pelaut di kawasan ini karena hidup di pulau dan kapal-kapal mereka mendominasi Laut Aegea jauh sebelum Mikaea ada. Pusat kebudayaan mereka ada di Istana Knossos, dan uniknya Istana Knossos ini dirancang dengan gaya arsitektur yang sangat rumit, berlantai banyak dan ratusan lorong berputar benar-benar mirip sebuah labirin. Dari kompleks istana berbentuk labirin inilah muncul mitos legendaris tentang Minotaur, yaitu monster berkepala banteng yang dikurung di dalam labirin dan meminta tumbal manusia. Bangsa asing mulai berdatangan dari utara, salah satunya yaitu bangsa Mikaea. Bangsa Mikaea dari daratan utama lalu datang ke Pulau Kreta itu menyerap ilmu navigasi laut dan sistem tulisan dan seni dari bangsa Minoan ini. Sebelum akhirnya peradaban Minoan ini runtuh akibat bencana alam dan invasi. Kesimpulannya, para raja-raja di kota-kota Yunani ini, mereka itu belajar berbagai macam hal dari orang-orang Kreta. Dikarenakan pada masa itu Yunani belum merupakan bangsa yang bersatu, karena Yunani terdiri dari berbagai macam-macam suku. Tidak seperti sekarang, Yunani itu bersatu menjadi satu negara. Kembali ke garis waktu setelah Perang Troya, kejayaan bangsa Mikaea ternyata tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, peradaban Mikaea runtuh secara misterius. Yunani tenggelam ke dalam zaman kegelapan atau Dark Age selama beberapa ratus tahun ke depan. Di masa kacau ini, terjadi pergerakan besar suku-suku penutur bahasa Yunani yang menentukan wajah bahasa depan Yunani. Ada 3 kelompok utama yang menguasai daratan Yunani. Yang pertama adalah bangsa Doria, kelompok pendatang dari utara yang menginvasi wilayah Peloponnes. Karakter mereka itu keras, militeristik, dan dari keturunan Doria inilah kelak lahir kota militer legendaris seperti kota Sparta. Lalu yang kedua ada bangsa Ionia, kelompok yang bergeser ke wilayah Attika dan pesisir Asia Kecil. Mereka lebih fokus pada seni, perdagangan, dan filsafat. Dari merekalah lahir kota Athena. Dan yang ketiga ada kelompok dari bangsa Eolia, kelompok yang mendiami wilayah utara Yunani dan kepulauan sekitarnya. Perpaduan dan persaingan antara ketiga suku inilah yang nantinya menyulut percikan kebudayaan Yunani kuno yang kita kenal sampai saat ini. Memasuki abad ke-8 sebelum Masehi, Yunani mulai bangkit dari masa kegelapan. Populasi mulai melonjak, tapi tanah pertanian di dataran Yunani sangat terbatas dan berbukit-bukit. Solusinya, jiwa bangsa pelaut mereka kembali bangkit. Orang-orang Yunani mulai berlayar keluar dan mendirikan koloni-koloni baru di sepanjang pesisir Laut Hitam, Italia Selatan, dan Prancis. Di seberang, yaitu di pantai Asia Kecil yang berhadapan dengan Yunani, mereka mendirikan kota-kota juga. Begitu orang Fenisia mengetahui kota-kota baru, mereka segera berlayar ke situ untuk berdagang seperti minyak zaitun dan gandum, serta berbagai jenis logam. Bukan cuma itu saja, orang Yunani mempelajari dengan cepat berbagai hal dari orang Fenisia, seperti seni menulis, dan mengadopsi aksara Fenisia seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya. Alhasil mereka berlayar ke tempat yang jauh dan mendirikan sejumlah kota di sana. Di setiap wilayah baru ini mereka mendirikan kota-kota mandiri yang disebut polis, seperti kota Athena atau kota Sparta. Gerakan kolonialisasi ini menyebarkan pengaruh budaya, abjad, dan sistem berpikir orang Yunani ke seluruh peradaban di Mediterania, bahkan ke Eropa, dan membuka jalan bagi zaman keemasan Yunani kuno.